Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anugrah Bae Subhan, NIM 210101014 dari jurusan Teknik Elektro. Ingin mempresentasikan tentang hasil PPT mengenai kriptografi. Langsung ke pengertian dari kriptografi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana supaya pesan atau dokumen kita aman, tidak boleh dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Yang kedua, kriptografi adalah proses mengubah data atau plain text yang kita punya menjadi ciphertext atau enskripsi pada pengirim, dan kemudian mengubah ciphertext menjadi plain text atau deskripsi pada penerima. Lalu selanjutnya, sejarah singkat mengenai kriptografi. Dalam sejarah kriptografi cukup terkenal pada masa kejayaan bangsa Yunani sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Alat yang digunakan untuk membuat pesan tersembunyi di masa peradaban Yunani dinamakan seitel. Bentuk dari seitel sendiri adalah batangan silinder dengan terdiri atas kombinasi dari 18 huruf. Dan di masa kepemimpinan Julius Caesar dari kerajaan Romawi, penerapan kriptografi menjadi lebih banyak dikarenakan pertimbangan dari stabilitas negara. Sehingga berdasarkan kedua aspek tersebut, baik klasik maupun modern, kriptografi mempunyai tujuan yang sama, yaitu sistem keamanan. Lanjut kepada jenis-jenis kriptografi. Yang pertama yaitu hash function. Hash function dipergunakan untuk meringkas data serta mengirimkan penjelasan yang telah dirangkum. Jenis kriptografi ini menggunakan persamaan matematika, di mana algoritma akan mengambil nilai numerik sebagai input yang kemudian akan diringkas oleh hash system. Apabila Anda menggunakan metode ini, maka Anda tidak memerlukan kunci dikarenakan fungsi tersebut disesuaikan dengan tahapan skenario pengiriman data berbasis satu arah atau direct. Yang kedua, public key cryptography. Public key cryptography adalah konsep perlindungan data yang bersifat revolusioner dalam kurun waktu 300 hingga 400 tahun terakhir, di mana istilah ini sering disebut dengan kunci publik. Public key ini memanfaatkan dua kunci yang saling berhubungan, yaitu kunci publik dan private. Public key cryptography dianggap lebih aman jika dibanding dengan symmetric key. Pada jenis kriptografi ini sering menggunakan metode RSA dan beberapa contoh metode lain yang terdapat DSA, PKC, dan teknik kurva elips. Selanjutnya yang nomor 3, symmetric key cryptography. Jenis symmetric key cryptography disebut juga dengan kunci rahasia, yang berarti penerima dan pengirim informasi hanya menggunakan satu kunci untuk melakukan enskripsi data. Jenis kriptografi yang digunakan menggunakan AES atau Advanced Encryption System. Pendekatan yang dilakukan oleh symmetric key dianggap lebih efisien daripada menggunakan metode yang lainnya. Selanjutnya kepada teknik dan algoritma kriptografi. Teknik yang digunakan dalam kriptografi adalah metode scrambling, yaitu teknik pengubah teks biasa menjadi teks sandi. Teks scrambling tersebut dikenal dengan istilah teks enskripsi dan deskripsi, yang mana terdapat 3 fungsi dasar di dalam algoritma kriptografi sendiri, yaitu key encryption dan description. Enskripsi adalah proses penyembunyian sebuah data pesan dengan cara mengubah plain text menjadi ciphertext. Deskripsi merupakan kebalikan dari enskripsi, yang berarti bertujuan untuk memahami pesan yang ada agar dapat dibicara oleh user dengan baik.
Untuk pengertian dari kunci sendiri berarti teknik yang digunakan untuk melakukan enskripsi dan deskripsi data. Selanjutnya kepada modern kriptografi. Langsung ke petunjuk. Berikut ini terdapat beberapa petunjuk untuk kebutuhan kriptografi yang dapat dilakukan oleh para kriptografer, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, authentication. Autentikasi merupakan proses di mana pengirim dan penerima dapat mengetahui identitas dari masing-masing sumber data atau data research yang digunakan. Yang kedua, confidentiality. Confidentiality adalah fitur informasi yang terlindungi di mana apabila pihak atau user yang mengakses sistem tidak dapat diproses atau terkendala dalam hak akses atau wewenang. Yang ketiga, integrity atau integritas merupakan fitur di mana pihak pengirim dan penerima tidak dapat merubah data tanpa sepengetahuan kedua belah pihak yang bersangkutan. Lalu kesimpulan daripada kriptografi ini yaitu kriptografi adalah teknik menyampaikan pesan secara tersembunyi dengan memanfaatkan fitur enskripsi data. Yang kedua, jenis-jenis dari kriptografi antara lain hash fungsional, simetrik, dan public key kriptografi. Beberapa stage yang berada pada modern kriptografi adalah authentication, confidentiality, integrity, serta non-repudiation. Yang ketiga dari kesimpulan ini yaitu gunakan sistem kriptografi untuk keamanan data Anda saat mengakses informasi pada jaringan internet, sehingga data Anda lebih aman dan tetap terjaga dari adanya spamming atau peretasan informasi secara ilegal. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.